Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi timer and counter interface. Langsung saja kita lihat videonya. Timer and counter. Timer and counter adalah seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller, sehingga microcontroller bisa membaca kondisi pencacah dan bila diperlukan microcontroller dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut. Timer pada dasarnya hanya menghitung pulsa atau clock. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut sama dengan frekuensi kristal yang dipasang atau dapat diperlambat menggunakan Prescaler dengan faktor 8, 64, 256, atau 1024. Sinyal clock yang diberikan ke pencacah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sinyal clock dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui besarnya. Pencacah bekerja sebagai timer atau pewaktu karena kondisi pencacah tersebut setara dengan waktu yang bisa ditentukan secara pasti. Kedua, sinyal clock dengan frekuensi yang bisa bervariasi. Pencacah bekerja sebagai counter. Kondisi pencacah tersebut menyatakan banyaknya pulsa clock yang sudah diterima. Selanjutnya, timer and counter 8 bit. Dan gambar ini adalah blok diagram timer and counter 8 bit. Dan inilah penjelasan dari gambar sebelumnya. Timer and counter 0 dan timer and counter 2 adalah timer and counter 8 bit yang mempunyai multifungsi. Dan fitur-fiturnya yaitu yang pertama, counter 1 kanal, kedua, timer dinolkan saat match complete, lalu ketiga, gate free menggunakan PWM, yang keempat frekuensi generator, yang kelima 10 bit clock Prescaler, dan keenam interupsi timer yang disebabkan timer overload dan compress match. Blok diagram dari timer and counter N ditunjukkan pada gambar tersebut. N adalah nomor yang mewakili timer and counter 8 bit, N sama dengan 0,2. Adapun register timer 8 bit, yang pertama register TCNT atau timer and counter register, berfungsi sebagai register pencacah dari 0 sampai nilai maksimum yang kita tentukan. Kedua, register TCCR atau timer and counter control register, berfungsi untuk mengatur mode operasi timer and counter. Selanjutnya, ketiga, register TIMSK atau timer counter interrupt max register, berfungsi untuk memilih timer and counter mana yang efektif. Dan keempat, register TIFR atau timer counter interrupt flock register, berfungsi untuk mengatur adanya interupsi akibat operasi timer and counter. Dan yang kelima, register OC output compare, berfungsi untuk menyimpan nilai pembanding dengan nilai pada register TCNT. Timer and counter 8 bit dapat menghitung maksimal hingga 255 atau 00FF dihitung, di mana periode setiap hitungan clock-nya tergantung dari setting Prescaler-nya. Untuk mengatur jenis mode operasi dari timer and counter dan mengatur Prescaler digunakan register timer and counter register atau TCCRN. N sama dengan 0,2. Lalu selanjutnya mode-mode operasi timer. Ada pula mode-mode operasi timer yaitu sebagai berikut. Pertama, mode normal. Timer digunakan untuk menghitung saja, membuat delay, menghitung selang waktu. Lalu selanjutnya mode PWM. Pitch chords memberikan bentuk gelombang pitch chord PWM resolusi tinggi. Mode pitch chord PWM berdasarkan operasi dual slope. Counter menghitung berulang-ulang dari bottom ke max dan dari max ke bottom. Selanjutnya CTC atau Clear Timer on Compared Match. Pada mode CTC, nilai timer yang ada pada
TCNTN akan dinolkan lagi jika TCNTN sudah sama dengan nilai yang ada pada register OCRN. Sebelumnya OCR diset dulu karena timer 0 dan 2 maksimumnya 255, maka range OCR 0 sampai 255. Selanjutnya, phase PWM memberikan pulsa PWM frekuensi tinggi. Phase PWM berbeda dengan mode PWM lainnya. Phase PWM berdasarkan operasi single slope. Counter menghitung dari bottom hingga TP, kemudian kembali lagi mulai menghitung berawal dari bottom. Selanjutnya, timer and counter 16 bit. Inilah gambar blok diagram timer and counter 16 bit. Pada mode normal, TCNTI akan menghitung naik dan membangkitkan interrupt timer and counter. Ketika nilainya berubah dari off ke EXO, untuk menggunakan timer yang menghitung mundur cukup dengan memasukkan nilai yang diinginkan ke TCNTI dan menunggu sampai terjadi interrupt. Tetapi untuk timer yang menghitung maju, maka nilai yang dimasukkan ke dalam TCNTI nilainya harus 65.536 atau timer fault. Berikutnya, register-register penting dalam mengaktifkan timer 16 bit. TCNTI timer and counter register digunakan untuk menyimpan nilai timer yang diinginkan. TCNTI dibagi menjadi dua register 8 bit, yaitu TCNTI dan TCNTII. TIMSK atau Timer Interrupt Max Register dan TIFR Timer Interrupt Flag. Register digunakan untuk mengendalikan interrupt mana yang diaktifkan dengan cara melakukan pengaturan pada TIMSK dan untuk mengetahui interrupt mana yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah PWM, Pulse Width Modulation. Selain fungsi timer and counter adalah untuk menghitung waktu, ia juga berfungsi sebagai PWM. Apa itu PWM? PWM adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau Dirichlet dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Satu siklus pulsa merupakan kondisi high, kemudian berada di zona transisi ke kondisi low. Aplikasi penggunaan PWM biasanya ditemui untuk mengatur kecepatan motor DC, pengaturan cerah redup LED, dan mengendalikan sudut pada motor servo. Contoh menggunakan PWM pada pengaturan kecepatan motor DC, semakin besar nilai duty scale yang diberikan maka akan berpengaruh terhadap cepatnya putaran motor. Apabila nilai duty scale-nya kecil, maka motor akan bergerak lambat. Untuk membandingkan terhadap tegangan DC, PWM memiliki 3 mode operasi, yaitu invert mode. Pada invert mode ini, jika nilai sinyal lebih besar daripada titik pembanding atau compare level, maka output akan diset high atau SV, dan sebaliknya jika nilai sinyal lebih kecil maka output akan diset low atau OV. Selanjutnya, non-invert mode. Pada mode ini, output akan bernilai high jika titik pembanding atau compare level lebih besar daripada nilai sinyal, dan sebaliknya jika bernilai low pada saat titik pembanding lebih kecil. Selanjutnya, talkie mode. Pada mode ini, output akan beralih dari nilai high ke nilai low jika titik pembanding sesuai, dan sebaliknya beralih dari nilai low ke high. Lalu selanjutnya, komponen dengan kontrol output PWM. Komponen atau peralatan yang dapat dikontrol menggunakan sinyal PWM adalah komponen yang memiliki banyak kondisi keluaran. Berikut adalah daftar komponen yang dapat dikontrol dengan output PWM. Yang pertama adalah LED. Pada pengaplikasian LED dikontrol lewat IC, microcontroller, yang diperlukan hanya menghubungkan salah satu pin dari microcontroller ke kaki anode LED.
dan kaki katode ke GND rangkaian. Terkhusus jika menggunakan sinyal PWM, maka kaki anode LED harus disambungkan ke pin PWM. Jika menggunakan output PWM, maka LED dapat memiliki lebih dari dua kondisi, yaitu mati, menyala terang sekali, menyala redup sekali, dan seterusnya. Selanjutnya, motor DC. Penjelasan mengenai motor hampir sama dengan LED. Selain dapat dikontrol dengan data digital, komponen ini juga mampu dikontrol dengan output PWM. Perbedaannya adalah jika menggunakan output digital, maka motor hanya akan memiliki dua kondisi, yaitu diam dan berputar. Sedangkan jika menggunakan output PWM, maka motor dapat memiliki lebih dari dua kondisi, yaitu mati, pelan sekali, pelan, normal, cepat sekali, dan seterusnya. Selanjutnya, interface PWM di Arduino. PWM adalah teknik untuk mendapatkan hasil analog dengan sarana digital. Kontrol digital digunakan untuk membuat gelombang persegi, sebuah sinyal beralih antara on dan off. Pola on-off film dapat mensimulasikan tegangan di antara voltage penuh dan mati dengan mengubah bagian dari waktu yang dihabiskan sinyal versus waktu yang dihabiskan sinyal. Durasi tepat waktu disebut dengan lebar pulsa. Untuk mendapatkan berbagai nilai analog, Anda mengubah atau memodulasi lebar pulsa itu. Jika Anda mengulangi pola on-off ini cukup cepat dengan motor DC misalnya, hasilnya seolah sinyal adalah voltage stabil antara 0 dan SV yang mengendalikan kecepatan motor DC. Inilah gambar PWM atau signal analog PWM. Pada garis hijau mewakili periode waktu reguler. Durasi atau periode ini adalah kebalikan dari frekuensi PWM. Dengan kata lain, dengan frekuensi PWM Arduino sekitar 500 Hz, garis hijau akan mengukur 2 milidetik masing-masing. Sebuah panggilan ke analog write 0 ada pada skala 0 sampai 255, sehingga analog write atau 255 meminta siklus kerja 100% atau always soon, dan analog write 127 adalah siklus tugas 50% atau setengahnya. Arduino telah menyediakan pin yang bisa digunakan sebagai output PWM yang ditandai dengan tanda petik. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi timer and counter interface. Jikalau ada kata saya atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.